Tubuh Luffy penuh luka, langkahnya sempoyongan. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari rasa sakitnya sendiri, memastikan Gaban masih hidup. Asoy, chapter 1191, kembali memperlihatkan kondisi mengerikan Luffy usai pertarungan sengit melawan Imu. Tubuhnya berlumuran saus asam manis, kondisinya benar-benar parah, hingga ia kesulitan bernapas dan bertanya-tanya bagaimana dirinya masih bisa bertahan hidup setelah menerima serangan bertubi-tubi. Ia juga sadar jika sampai membatalkan wujud kekuatannya sekarang, situasi justru bisa jadi jauh lebih buruk. Namun di tengah kekacauan itu, dengan sisa tenaga yang ada, Luffy tetap berjalan sempoyongan menuju tempat Gaban berada, memanggil namanya dan memastikan keadaan sang legenda. Ternyata Gaban juga terluka sangat parah, kehilangan satu lengannya akibat serangan Imu di chapter sebelumnya. Luffy yang merasa bersalah karena Gaban harus kehilangan lengan demi melindunginya langsung disambut penolakan tegas. Menurut Gaban, Luffy tidak perlu bersikap seperti orang bodoh, karena sejak awal dirinya memang bertarung demi melindungi Elbaf, bukan demi Luffy semata. Gaban bahkan menegaskan bahwa pertarungan ini sepertinya masih jauh dari kata selesai. Menurutmu Luffy bakal sanggup bertarung lagi dalam kondisi separah ini? Komen pendapatmu dan subscribe biar dapat pembahasan selanjutnya. Luffy penasaran, makhluk seperti apa sebenarnya yang baru saja membuat Gaban kehilangan satu lengan? Jawabannya cuma satu kata, tapi maknanya luar biasa besar. Luffy mempertanyakan sosok yang baru saja mereka hadapi. Penasaran sebenarnya makhluk seperti apa Imu itu, sampai-sampai seorang petarung legendaris seperti Gaban pun bisa kehilangan satu lengannya. Gaban lalu duduk perlahan, mengambil selembar kain untuk dijadikan pembalut darurat, mengikatnya erat di bagian lengannya yang terputus untuk menghentikan pendarahan. Sambil melakukan itu, Gaban menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang perlu benar-benar mengetahui siapa Imu itu sesungguhnya. Tapi, jika dirinya dipaksa menjelaskan sosok tersebut hanya dengan satu kata saja, maka jawabannya adalah dewa, sosok yang berada di posisi tertinggi sebagai penguasa mutlak atas segalanya. Kalimat singkat namun penuh bobot ini langsung membuka gambaran seberapa besar dan menakutkannya kekuatan yang sedang mereka hadapi. Sebuah entitas yang bahkan sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa oleh seorang veteran seperti Gaban sekalipun. Merinding, nggak dengar jawaban Gaban ini. Kalau kamu setuju Imu memang setara dewa, komen di bawah dan subscribe biar dapat teori lengkapnya. Sekumpulan monster mengelilingi Imu yang baru saja terjatuh ke dunia bawah. Tapi satu gelombang haki saja langsung membuat mereka semua tumbang seketika. Adegan berpindah ke dunia bawah, tempat Imu terjatuh dengan sangat keras di sebuah gunung. Beberapa monster di sekitar lokasi mulai mendekat, tapi Imu sama sekali tidak terlihat panik. Ia langsung melepaskan gelombang haki penguasa yang begitu kuat, membuat seluruh monster tersebut seketika kehilangan kesadaran tanpa perlawanan berarti. Dalam kondisi itu, Imu menyadari bahwa mereka yang baru saja dilawannya adalah bagian dari kru Raja Bajak Laut. Ia pun kembali mengenang sosok dari God Valley yang dulu masih berupa anak-anak nakal, mengaku tak pernah menyangka bahwa orang-orang yang dulu ia temui di sana bisa tumbuh menjadi sekuat sekarang. Setelah momen refleksi singkat itu, Imu kembali memperlihatkan transformasi barunya. Siluetnya kali ini terlihat sangat mirip dengan sosok iblis raksasa yang pernah tergambar dalam mural kuno Elbaf. Kukunya berubah menjadi cakar tajam, tanduknya semakin memanjang, dan ekspresinya jauh lebih serius serta mengintimidasi dibanding sebelumnya. Ngeri banget kekuatan Imu di dunia bawah ini. Menurutmu ada yang bisa ngalahin dia? Komen prediksimu dan subscribe biar nggak ketinggalan chapter selanjutnya. Di tengah situasi paling mencekam sekalipun, Gaban ternyata masih sempat menyindir Imu dengan candaan paling pedas sepanjang chapter ini. Setelah transformasi barunya terlihat sepenuhnya, dengan 4 tanduk mirip Hellboy, tubuh jauh lebih besar dan berotot, serta lengan yang berubah hitam pekat lengkap dengan tato di bagian kiri. Imu mulai berkomentar soal kondisi Gaban. Ia mengaku cukup terkesan, Gaban bisa lolos dari serangan pedang Honebami, atau sang pemakan tulang, hanya dengan kehilangan satu lengan sebagai bayarannya. Gaban tidak mau kalah. Ia justru membalas bahwa seharusnya dirinya lah yang mengatakan hal itu. Jika Imu masih bisa berjalan normal setelah menerima serangannya, maka Gaban merasa dirinya sendiri yang terlihat seperti orang bodoh.
Dengan nada penuh sindiran, Gaban menambahkan bahwa sekarang dirinya bahkan sudah tidak punya cukup tangan untuk bertepuk tangan memuji Imu karena berhasil menghindari serangannya sendiri. Imu pun membalas dengan ancaman dingin, menegaskan bahwa di kesempatan berikutnya tidak akan ada lagi bagian tubuh Gaban yang tersisa untuk diselamatkan. Gaban emang enggak pernah kehabisan bahan sindiran ya, walau lagi sekarat sekalipun. Komen part favoritmu dan subscribe biar dapat momen-momen kocak lainnya. Seekor burung hantu pendiam tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang membuat wajah Chopper langsung berubah total. Tapi apa isi pesannya masih jadi misteri. Sementara pertarungan besar terjadi, cerita sempat berpindah ke dunia matahari, tepatnya di sebuah perpustakaan burung hantu. Robin, Chopper berada di sana bersama Biblo. Chopper datang ke tempat itu karena hanya dirinya lah yang mampu memahami bahasa dari sang burung hantu tersebut. Ia merasa lega karena mengetahui seluruh buku di perpustakaan berhasil diselamatkan. Robin lantas menjelaskan bahwa keselamatan buku-buku itu semuanya berkat jasa Biblo. Kemudian meminta Chopper untuk mencoba berbicara langsung dengan Biblo, karena ia merasa burung hantu itu sedang berusaha menyampaikan sesuatu yang penting, meski tidak seorang pun memahami maksudnya. Chopper awalnya bingung, sebab selama ini ia mengira Biblo memang tipe yang pendiam dan jarang berkomunikasi. Namun, begitu Biblo mulai mengeluarkan suara khasnya, Chopper mendengarkan dengan saksama, dan ekspresinya perlahan berubah menjadi kebingungan, sekaligus keterkejutan mendalam atas apa yang baru saja diungkapkan burung hantu itu. Penasaran nggak apa yang sebenarnya diomongin Biblo ke Chopper? Tulis teorimu di komentar, dan subscribe biar tahu kelanjutannya duluan. Detik-detik sebelum pedang Imu menembus tubuh Gaban dan Luffy, satu pukulan dahsyat datang dari raksasa yang sama sekali tak terduga. Imu tidak memberikan waktu untuk berdebat lebih lama. Ia langsung menyerang Luffy dan Gaban menggunakan pedang Honebami. Gaban yang menyadari betapa berbahayanya serangan itu meminta Luffy segera berlari. Tapi semua terjadi begitu cepat. Tepat sebelum pedang itu berhasil menusuk mereka berdua, Hajrudin tiba-tiba muncul dan melancarkan pukulan dahsyat ke arah Imu, menggunakan teknik yang pernah ia pakai saat mengalahkan Matchfisa di Dressrosa, yaitu Gungnir. Pukulan itu berhasil menghantam Imu dan membuat tubuhnya terpental menuju pohon Adam. Namun sebelum menabrak pohon itu, Imu sempat membalas dengan menembakkan sejumlah bom omen ke arah Hajrudin. Hajrudin berusaha menahan seluruh serangan itu menggunakan perisainya, hingga ledakan besar pun terjadi. Perisai Hajrudin hancur berkeping-keping, sementara Imu menghantam pohon Adam dengan sangat keras. Hajrudin menghela napas panjang, menyadari dirinya tidak mungkin bisa menahan serangan sekuat itu untuk kedua kalinya. Berani banget Hajrudin ngorbanin perisainya demi lindungi mereka. Komen kalau kamu salut sama aksinya dan subscribe biar dapat spoiler lengkapnya. Satu kalimat dari Hajrudin ini langsung memanggil sosok yang selama ini paling ditunggu-tunggu seluruh pembaca One Piece. Gaban menganggap tindakan Hajrudin sudah gila karena terus mempertaruhkan nyawanya di hadapan Imu. Tapi Hajrudin menolak mundur. Ia menegaskan bahwa Elbaf tidak akan pernah menyerah dan seorang pejuang harus selalu siap menghadapi kemungkinan gugur di medan pertempuran. Namun kemudian ia mengucapkan sesuatu yang menjadi titik balik chapter ini, bahwa bahkan jika dirinya mati sekalipun, masih ada Loki. Tepat setelah kalimat itu terucap, Loki akhirnya muncul sambil berlari menuju lokasi mereka, membenarkan perkataan Hajrudin sambil menyebutnya dengan kata Gyodai, yang berarti saudara, istilah ikatan persaudaraan seperti yang pernah digunakan Franky untuk menyebut Senyor Pink atau Zoro untuk Dory dan Brogy. Loki meminta mereka semua mengambil posisi, dan Luffy pun kembali menunjukkan semangatnya meski tubuhnya masih penuh luka dan darah. Ketiganya bergerak bersamaan menuju Imu. Dua raksasa menggunakan senjata mereka, sementara Luffy mengambil posisi khas Gomu-Gomu no Bazooka, lalu meneriakkan nama serangan gabungan mereka bersama-sama menyerang Imu secara total. Trio paling epic One Piece udah lengkap. Menurutmu ini bakal jadi pukulan telak buat Imu? Komen prediksimu dan subscribe sekarang biar update terus.